Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatrah Karima. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai kondisi hubungan industrial di Indonesia pada saat ini dengan menyoroti berbagai peristiwa terkini berdasarkan pemberitaan media resmi seperti Kompas, Detik, dan CNN Indonesia. Nah, untuk fokus pembahasan saya meliputi isu hubungan industrial, dampak kebijakan ketenagakerjaan khususnya Undang-Undang Cipta Kerja, serta analisisnya menggunakan teori hubungan industrial. Baik, hubungan industrial ini merupakan hubungan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah yang memiliki peran penting dalam menciptakan stabilitas dunia kerja. Saat ini, hubungan industrial di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama akibat perubahan kebijakan ketenagakerjaan, dinamika ekonomi, serta perbedaan kepentingan antara pekerja dan juga pengusaha. Beberapa isu hubungan industrial yang banyak diberitakan di media resmi antara lain polemik penerapan UU Cipta Kerja atau Undang-Undang Cipta Kerja, penetapan upah minimum, meningkatnya kasus PHK massal di berbagai sektor, serta ketidakpastian status hubungan kerja. Nah, isu-isu ini menunjukkan bahwa hubungan industrial di Indonesia masih berada dalam kondisi yang cukup dinamis dan rentan konflik. Undang-Undang Cipta Kerja dirancang oleh pemerintah dengan tujuan meningkatkan investasi dan juga menciptakan lapangan kerja. Namun, dalam praktiknya, undang-undang ini menimbulkan penolakan dari serikat pekerja karena dinilai mengurangi perlindungan hak tenaga kerja. Hal ini banyak diberitakan oleh Kompas dan CNN Indonesia yang menyoroti gelombang aksi buruh sebagai bentuk ketidakpuasan. Lalu dari sisi dunia usaha, Undang-Undang Cipta Kerja ini memberikan sejumlah keuntungan seperti fleksibilitas dalam perekrutan dan juga pemutusan hubungan kerja, kemudian sistem kontrak serta efisiensi biaya tenaga kerja. Kondisi ini dinilai mampu meningkatkan daya saing perusahaan dan menarik minat investor. Sebaliknya, bagi pekerja, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kepastian kerja, pengurangan nilai pesangon, serta menurunnya perlindungan hak tenaga kerja. Akibatnya, muncul berbagai aksi demonstrasi buruh sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan tersebut. Dalam teori hubungan industrial tripartit, hubungan kerja melibatkan tiga pihak utama yaitu pemerintah, pengusaha, dan juga pekerja. Pada kondisi saat ini, peran pemerintah dinilai sangat dominan dalam penentuan kebijakan, sementara aspirasi pekerja belum sepenuhnya terakomodasi secara seimbang, sehingga memicu konflik industrial. Negosiasi kolektif ini seharusnya menjadi sarana utama dalam penyelesaian konflik antara pekerja dan juga pengusaha. Namun, dalam praktiknya, posisi tawar pekerja ini seringkali lebih lemah, sehingga hasil perundingan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan bagi kedua belah pihak. Lalu, perubahan hukum ketenagakerjaan melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Putusan Mahkamah Konstitusi yang meminta perbaikan terhadap undang-undang ini menunjukkan bahwa regulasi ketenagakerjaan perlu disusun secara lebih partisipatif dan berkeadilan. Dampak hubungan industrial ini tidak hanya dirasakan oleh pekerja dan juga perusahaan, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat secara luas. Ketegangan sosial, aksi unjuk rasa, serta menurunnya kesejahteraan keluarga pekerja menjadi konsekuensi dari konflik hubungan industrial yang belum terselesaikan. Beberapa strategi penyelesaian konflik hubungan industrial antara lain penguatan dialog sosial, optimalisasi peran lembaga tripartit, serta penggunaan mekanisme mediasi dan arbitrase. Strategi ini diharapkan mampu mengurangi konflik dan juga menciptakan hubungan kerja yang lebih kondusif. Untuk meningkatkan hubungan industri yang harmonis, diperlukan revisi kebijakan ketenagakerjaan yang lebih berkeadilan, penguatan peran serikat pekerja, transparansi kebijakan, serta komitmen semua pihak dalam membangun kerjasama yang saling menguntungkan. Baiklah, kesimpulan yang dapat kita ambil sebagai penutup yakni hubungan industrial yang harmonis itu merupakan kunci keberlanjutan dunia usaha, kesejahteraan pekerja, dan stabilitas sosial masyarakat. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.